lagi bersama saya Patricia Delcin Abadi. Saya mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan salah satu masalah kesehatan yang sangat umum namun sering diabaikan, yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau yang lebih kita kenal dengan singkatan ISPA. ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas seperti hidung, tenggorokan, dan sinus, maupun saluran pernapasan bawah seperti bronkus dan paru-paru. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, dan dalam beberapa kasus sesak napas. Mengapa kita perlu peduli terhadap ISPA? Karena berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ISPA merupakan salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat, terutama pada anak-anak dan lansia. Bahkan, ISPA menjadi penyebab utama kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit. ISPA umumnya disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, influenza, dan adenovirus. Staphylococcus juga bisa menjadi penyebab. Penularannya sangat mudah, yaitu melalui droplet atau percikan air liur saat penderita batuk atau bersin. Oleh karena itu, dalam lingkungan padat seperti sekolah, kantor, atau transportasi umum, penyebaran ISPA sangat cepat terjadi. Gejala ISPA sebenarnya cukup mudah dikenali seperti batuk, baik batuk kering maupun batuk berdahak, hidung tersumbat atau meler, sakit tenggorokan, demam ringan hingga demam yang tinggi, lemas, sakit kepala, dan nyeri otot. Dalam kasus tertentu, terutama pada anak-anak atau lansia, bisa disertai dengan sesak napas. Meskipun terlihat seperti penyakit ringan, ISPA dapat menjadi serius bila tidak ditangani baik. Misalnya, ISPA dapat berkembang menjadi pneumonia atau infeksi paru-paru yang berbahaya. Bahkan pada anak-anak balita, ISPA dapat menjadi penyebab kematian bila terjadi komplikasi serius. Lalu, bagaimana cara mencegah ISPA? Yang pertama, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun secara rutin, terutama setelah berpergian, sebelum makan, dan setelah dari toilet. Yang kedua, gunakan masker saat berada di tempat umum, terutama jika sedang sakit atau berada di dekat orang yang sakit. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan minum air putih yang cukup. Yang keempat, hindari merokok dan paparan polusi udara, karena hal tersebut bisa merusak saluran pernapasan. Dan mempermudah infeksi. Yang kelima, istirahat yang cukup dan hindari stres, karena kelelahan dan stres juga bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, bagi orang tua, penting untuk memperhatikan imunisasi anak, karena vaksin seperti vaksin influenza dan pneumonia dapat mencegah komplikasi yang lebih serius dari ISPA. Jika kita atau keluarga mengalami gejala ISPA, jangan panik. Segera istirahat, perbanyak minum, dan bila perlu gunakan obat simptomatik seperti obat demam atau pelegah tenggorokan. Namun, bila gejala tidak membaik dalam beberapa hari atau
atau disertai dengan demam tinggi dan sesak napas, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan. Sebagai calon tenaga kesehatan, khususnya dalam bidang keperawatan, kita memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan ISPA. Kita harus menjadi contoh dalam menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk yang benar, serta menyampaikan informasi tepat kepada masyarakat luas. Infeksi saluran pernapasan akut memang bukan penyakit yang asing, tetapi dampaknya bisa sangat besar jika tidak ditangani dengan bijak. Oleh karena itu, mari kita bersama menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari ISPA dan berbagai komplikasinya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan pernapasan.